Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas GM. Mohon maaf agak lama tidak upload video ya, karena kesibukan satu dan lain hal. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita buat video lagi, melanjutkan review mobil yang ada di belakang kita yang pernah kita buat videonya. Dan kita akan bahas lebih detail mobil ini dan kita akan coba test drive. Nanti bagaimana hasilnya, simak video ini sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sehingga channel Isvlog semakin maju dan berkembang. Dan alhamdulillah sampai detik ini hampir mendekati 5.000 subscriber. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like dan sudah berkomentar di video-video Isvlog. Ditunggu komentar-komentar yang menarik berikutnya. Dan terima kasih intinya sudah support Isvlog sampai sejauh ini. Nah, jadi ini teman-teman semua, ada sebuah mobil yang ada di depan kita adalah Kia Picanto tahun 2013, pemakaian tahun 2014. Mobil ini pernah kita review di video sebelumnya. Dan memang mobil ini kondisinya mau dijual dan memang sampai saat ini belum terjual. Gak apa-apa ya, karena memang kadang jual mobil itu butuh waktu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mereview mobil ini, karena kemarin ada beberapa hal yang menjadi PR di mobil ini. Dan di kesempatan kali ini mobil ini sudah dibenerin ya, jadi sudah diservis. Jadi kemarin teman-teman kalau yang sudah lihat video reviewnya bisa disimak bahwa mobil ini punya beberapa minus, diantaranya AC-nya tidak dingin. Kemudian lampu hazard ya tidak fungsi, sen kanan kiri juga tidak fungsi. Nah, di kesempatan kali ini mobil ini sudah dibenerin, sudah dalam kondisi yang baik. Bagi yang belum menyimak videonya bisa dicek ya di deskripsi, nanti saya lampirkan. Nah, sekarang kondisinya ini unit AC sudah dibenerin, sudah dingin ya. Nanti bisa kita coba sambil jalan. Kemudian hazard, lampu hazard juga sudah dibenerin, sudah siap pakai intinya. Dan unitnya siap pancal begitu ya, siap pakai untuk luar kota, tidak ada PR yang perlu dikhawatirkan. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti kita akan lebih banyak test drive, eksplorasi bagaimana kemampuan mobil ini secara umum ya, karena kemarin kita belum sempat test drive dalam waktu yang lama. Nanti kita akan coba menggunakan mobil ini di tol ya. Kita akan mencoba enggak top speed sih, cuma nanti kita akan melihat respon mobil ini ketika dipakai di jalanan yang sewajarnya, termasuk juga bagaimana respon mobil ini ketika dipakai untuk menghajar jalanan-jalanan berlubang. Karena kita tahu di Indonesia ini masih banyak sekali jalanan-jalanan yang rusak dan butuh mobil yang support untuk itu. Oke, selamat menyimak sampai akhir dan kita akan coba test drive mobil ini. Let's go. Oke, walaupun ini mobil kecil ya, namun posisi kaki saya masih bisa selonjoran ya, dengan tinggi saya 175 cm ya. Tinggi saya 175 cm. Nah, ini kaki saya masih bisa selonjoran, posisi pengemudi juga nyaman gitu. Oke, kita nyalakan dulu ya biar nggak panas. Oke, udah nyala, AC sudah dingin ya. Ini kemudian audio head unitnya masih single din dan ini nyala normal. Cuma ini nggak ada kaset ya, jadi saya nggak bisa muter musik. Ini USB juga ada, bisa dipakai normal. Kalau mau radio ya langsung diputar radio aja. Sudah dingin. Kemudian lampu hazard nyala ya. Ini sudah kedip-kedip, ada suara yang terdengar karena kemarin mati karena dikerikil tikus ya, kata pemiliknya. Nah, ini sudah dibenerin, sudah dalam kondisi baik. Hazard oke. Kemudian rating kanan juga oke, rating kiri juga oke, semua wiper nyala. Ini sudah dingin, AC-nya sudah mulai kerasa. Ya, walaupun ini mobilnya kecil tapi ini sebentar. Headroomnya juga masih lumayan ya, masih lumayan lega. Masih ada jarak sekitar berapa senti ini ya?
satu telapak ya, 4 jari lah, 4 jari berarti kurang lebih sekitar 8 cm mungkin ya, sekitar 8 cm jarak kepala ke atap ya, atap plafon masih ada sekitar 4 cm, jadi masih aman, masih nyaman untuk keluarga yang mohon maaf ya punya bodi besar. Ini masih nyaman ya, depan untuk 2 penumpang, belakang kalau mau nyaman ya 2 penumpang, atau mau dipaksakan 3 penumpang juga bisa, jadi maksimal muat 5 penumpang. Oke, kita rasakan kenyamanannya sedap. Kemudian kita coba radionya ya. Nah, ini radionya. Oke, segitu aja, nanti kena copyright kalau lama-lama ya. Oke, intinya ini sudah sound systemnya sudah dimodif, ada tambahan tweeter di sini ya. Kemudian suara bassnya juga sudah menggelegar, masih sudah oke. Oke, sekarang kita coba test drive ya. Kita gunakan sabuk pengaman dulu. Bentar. Nah teman-teman, Kia Picanto yang kita test drive ini adalah Kia Picanto 1,2 manual transmission. Kemarin ada yang inbox yang tanya ke saya tipenya kalau di SNK hanya tertulis begini ya. Ini diperhatikan, Kia Picanto 1,2 MT, cc tepatnya 1248. Jadi kalau mau dibulatkan sekitar 1250 cc. Nah ini dia 4 silinder ya, 4 silinder. Kemudian untuk semua jendelanya dia sudah menggunakan power window, jadi yang belakang sudah power window semua. Jadi ini sepertinya tipe yang tertinggi ya, bukan 3 silinder namun 4 silinder. 4 silinder 1250 cc. Jadi ini mesinnya sudah setara mungkin Ayla ya, yang 3 baris itu. Kemudian ke Ayla sih Sigra ya, Sigra dan Calya yang 1200 cc. Jadi ini mesinnya sudah 1200 cc bukan 1000 cc. Jadi saya yakin tarikannya dengan 2 baris begini akan sangat responsif. Nanti kita akan coba detail ya bagaimana sensasinya. Oke. Nah teman-teman, kalau dipakai di jalanan yang tidak rata ya, ini kaki-kakinya lumayan senyap. Ya walaupun ada sedikit geludak gitu ya, kalau apa namanya ketemu jalan yang jelek banget, itu menurut saya masih sangat wajar, karena memang ya semua mobil ya begitu ya, kecuali mobil-mobil SUV yang harganya di atas 400 juta, mungkin peredamannya lebih baik. Namun sejauh pengalaman saya dengan mobil-mobil yang city car begini ya, atau LCGC sekelas ya, itu kalau kena polisi tidur begitu masih tetap ada suara seduk gitu ya. Nah ini seduk itu masih ada, wajar ya, menurut saya wajar. Nah ini hasilnya sudah dingin, sudah rasa ya. Kemarin kita sempat review dan sampai gembrobos. Nah kali ini kita review dengan nyaman karena AC-nya sudah nyala ya, karena memang AC ini adalah salah satu fitur yang wajib ada di mobil begitu ya. Apalagi di musim panas, musim hujan, semuanya tetap terpakai. Kalau musim panas AC itu fungsinya untuk mendinginkan ya, sementara kalau musim hujan AC itu berguna untuk menghilangkan embun di kaca mobil ya, terutama yang kaca depan. Jadi kalau Anda punya mobil saat musim hujan kemudian AC mati, sudah bisa dipastikan kaca depan itu akan mengembun, dan itu akan menyulitkan pengendara ya dalam melihat jalan. Kita melewati jalan Solo Purwodadi yang terkenal rusak jalannya. Kita memang sengaja lewat sini untuk mengetes kaki-kaki ya, bagaimana responnya untuk menghajar jalanan berlubang. Oke, ini ruas jalan Solo Purwodadi setelah pintu tol Bondoarjo ya.
Yang sering lewat sini pasti tahu bagaimana kondisinya, arahnya bagaimana. Nah, ini sudah mulai jeglong-jeglong ya. Lebih dikenal juga dengan wisata Jeglongan Sewu. Oke, ini mulai jeglong-jeglong berair. Ini sudah lumayan ya, karena sebagian sudah diuruk, karena beberapa waktu yang lalu belum, dan parah banget ya. Untuk mobil-mobil dengan ground clearance pendek lewat sini akan mikir-mikir. Nah, Kia Picanto sendiri atau mobil ini mempunyai ground clearance sekitar 150 cm ya. Jadi 150 cm, 150 mili, mohon maaf, 150 mili atau 15 cm ya. Jadi semoga tidak gasut untuk mengejar jalanan berlubang ini. Dan ini tadi kondisinya habis dicuci dan kita sudah pakai di jalanan yang begini. Mohon maaf ya. Nanti kita cuci lagi kalau sudah selesai ya. Oke, ini jalannya kelihatan ya bagaimana rusaknya. Perhatikan bus depan itu yang sampai bergoyang-goyang. Oke, kita ambil arah kanan, kita lewat jalur desa ya, jadi tidak lewat seluruh tadi terus. Nah, jadi responnya tarikannya itu ya namanya city car ya, ada kelebihan kelemahan. Kelemahannya menurut saya di bagian mesin itu tarikannya memang baru kerasa di gigi 1, hanya di gigi 1. Kalau gigi 2 misal dari posisi 0 mau jalan itu berat, perlu sedikit meraung ya. Jadi untuk stop and go ya tetap harus pakai gigi 1. Beda dengan mobil-mobil dengan torsi yang dan tenaga yang melimpah, itu kalau mau dipaksakan pakai gigi 2 masih bisa, apalagi yang mobil-mobil diesel ya, itu malah kebanyakan malah start pakai gigi 2. Nah, sementara kalau mobil ini nggak bisa kalau pakai gigi 2 untuk start, terlalu ngoyo mesinnya, harus memainkan RPM yang tinggi, jadi kurang nyaman. Kalau mau stop and go ya harus pakai gigi 1. Oke, ini kita akan melakukan pengujian bukan top speed sih, tapi respon setiap gigi di jalanan yang memungkinkan, yaitu di tol. Nah, ini gigi 1, kemudian masuk gigi 2, di speednya sudah mencapai 60, kemudian menginjak 80, masuk gigi 3, ini sudah 100 km/jam, masih naik lagi sampai 120 km/jam gigi 3. RPM hampir redline ya ternyata. Kemudian masuk gigi 4 di RPM sekitar 5 ribuan ya, hampir 140 km/jam gigi 4. Masih bisa naik lagi, cuma kondisi jalanan tidak memungkinkan dan sebentar lagi kita mau keluar exit tol ya, jadi harus mengurangi kecepatan. Jadi prediksi saya kalau di pentok sampai redline gigi 5 itu mungkin bisa sampai 160-170 km/jam dengan mudah ya. Namun dengan catatan ini satu penumpang, kalau dengan banyak penumpang nanti hasilnya mungkin agak berbeda. Tapi melihat torsi dan tenaga yang dihasilkan dari mobil ini, sepertinya untuk mendapatkan top speed sekian walaupun penumpang penuh pun tidak ada masalah. Nah, teman-teman, berbicara masalah performa ya, dengan mesin 1250 cc dan dengan bobot yang ringan, dengan bentuk yang mungil seperti ini, memang mobil ini saya katakan dengan punya performa yang sangat baik. Tadi kita coba pengetesan di jalan tol ya, yang memungkinkan perpindahan giginya itu torsinya itu sangat kerasa ya sekali.
Jadi karena mobil ini punya torsi 120 Nm. Menurut saya torsi yang sangat gede ya untuk mobil seukuran ini. Kemudian walaupun tenaganya tidak terlalu besar, dia hanya punya 86 horsepower, namun karena bodinya kecil itu tetap terasa performanya atau tarikannya, jambakannya. Tadi sempat kita coba di tol, belum sampai top speed ya, karena pertimbangan keselamatan juga. Mobil ini mampu meraih 140 km per jam di gigi 4 ya, di RPM yang tadi saya nggak sempat lihat, nanti kita cek videonya. Jadi gigi 4 itu sanggup 140 km per jam, dan suara mesin feeling saya masih belum terlalu meraung ya, jadi mungkin sekitar RPM 4000-5000an, belum sampai redline lah, belum sampai redline. Jadi kalau mau dipaksakan mungkin gigi 4 itu bisa sampai 150-an km per jam, dan mungkin top speednya ya feeling saya bisa saja 160 km per jam ke atas. Cuma memang ya karena ini mobil kecil ya, menurut saya yang agak kurang adalah kaki-kakinya. Jadi dengan speed yang demikian kencang itu mobil ini tidak bisa tenang, jadi agak goyang-goyang begitu ya, beda dengan mobil yang berat ya, plus minus lah. Namun plusnya karena bodinya kecil ya, mobil ini diklaim mampu mengkonsumsi BBM 1 liter bisa menempuh jarak sampai 22 km per liter ya. Ini klaim pabrikan ya, saya belum membuktikan sendiri apakah bisa mampu sampai sedemikian itu. Sementara untuk rute kota-kota menurut klaim pabrikan dia mampu 10 sampai 12 km per liter. Itu angka yang sangat irit menurut saya. Nah, misalkan kita ambil yang paling buruk saja. Untuk dalam kota misalkan ini mobil ini ya paling sekitar 9 km per liter, sementara untuk rute luar kota itu angka standar mungkin 15 km per liter lah dengan pemakaian standar ya. Karena irit atau tidaknya mobil itu akan sangat tergantung dengan satu ya, spesifikasi mobil itu sendiri, berapa cc-nya, kemudian berapa bobot mobilnya. Semakin berat akan semakin boros, semakin gede cc-nya rata-rata juga akan semakin boros. Kemudian jumlah penumpang ya, jumlah penumpang diisi 1 orang atau 5 orang tentu nanti hasilnya akan berbeda. Kemudian juga rute jalanan yang dilewati, macet atau enggak, naik turun, itu akan sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran BBM-nya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini, gaya berkendara ya. Jadi kalau Anda sering main RPM di atas 3000 ya, jangan berharap mobil Anda akan irit. Walaupun klaim pabrikan menyebutkan 22 km per liter, kalau Anda sering main RPM di atas 3000, sering oper gigi di atas gigi RPM 3000, saya yakin nanti hasilnya akan sangat jauh berbeda. Klaim pabrikan 22 km, Anda paling dapat 15 km itu sudah angka yang bagus ya. Makanya kalau mau irit ya mainkan RPM rendah. Jadi main RPM 2000 sampai 3000 kemudian pindah gigi. Jangan terlalu sering main RPM tinggi. Nah, kadang cuma itu kan kondisi ideal untuk irit. Cuma kalau di saat kita penggunaan secara normal untuk menjaga RPM 2000 sampai 3000 itu kadang menjadi sesuatu hal yang susah ya. Jadi saran saya ya kita gunakan mobil itu sesuai feeling berkendara kita. Kita butuh nyalip ya nyalip, kita butuh tanjakan, butuh RPM lebih tinggi ya kita injak aja. Kenapa harus ditahan-tahan ya? Menurut saya keiritan BBM itu sangat-sangat relatif. Nah, mobil ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang apa namanya membeli mobil itu sangat memperhatikan konsumsi BBM. Mobil ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda. Rata-rata konsumsi BBM-nya sangat baik. Dalam kota 10 km per liter, luar kota bisa 15 sampai 22 km per liter. Itu klaim pabrikan, saya belum sempat ngukur ya. Nanti next time kalau ada kesempatan lagi kita ukur konsumsi BBM-nya. Kia Picanto 1200 cc atau tepatnya 1250 cc manual. Manual dan matic pun nanti hasilnya tentu akan berbeda juga. Nah, untuk konsumsi BBM-nya menurut
MAD ya, di depan sini. Ini konsumsi BBM-nya 8,6 liter per 100 km. Jadi rata-rata per liternya bisa menempuh sekitar berapa ya? 12 kilo lah, 12 km per liter. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk bisa dapat 22 km per liter sesuai klaim pabrikan itu sesuatu yang sangat-sangat susah. Kecuali kalau Anda bisa menjaga kondisi ideal berkendara, jalannya lurus, tidak ada macet, Anda sering main RPM di angka 2000 itu bisa ya. Tapi kalau di jalanan yang normal ya, dengan rute campuran kota, luar kota, kemudian ketemu jalan yang berlubang, jalan yang lancar, naik turun, itu untuk mendapatkan angka sekian susah. Ya, prediksi saya di angka 12 km per liter sampai 15 km per liter itu sesuatu yang sudah sangat bagus. Nah, ini bisa dibuktikan ya, di MAD tertulis 8,6 liter per 100 kilo. Jadi konsumsi BBM-nya per liter sekitar 12 km. Nggak nyampe ya, nggak nyampe 11, sekian. Nanti bisa dihitung sendiri ya, yang pengen angka validnya. Itu konsumsi BBM-nya. Nah, secara real time di bagian panel ya, dia di sini ada yang menarik adalah ini konsumsi BBM per liternya, konsumsi BBM-nya ya. Jadi tiap 100 kilo itu bisa ditempuh dengan berapa liter bensin. Nah, ini real time ya. Jadi dia bergerak-gerak sesuai gaya berkendara kita. Kemudian yang menarik lagi di bagian tengah itu ya, itu ada tulisan 3, kemudian ke atas itu maksudnya dia petunjuk penggantian gigi ya, atau shifter giginya. Jadi saya perhatikan ketika RPM 2000 dia menyarankan untuk mengganti gigi ke gigi yang lebih tinggi. Lebih tinggi atau lebih rendah ya, maksudnya 2 ke 3. Jadi memang mobil ini berarti mengarahkan untuk berkendara dengan irit. Dia makanya menyarankan untuk penggantian RPM itu, penggantian gigi itu tidak lebih dari RPM 2000 ya, dengan tujuan agar konsumsi BBM-nya lebih hemat. Jadi ketika sudah masuk RPM 2000, ini akan ada penanda waktunya memindah gigi ke gigi yang lebih tinggi ya. Jadi dari 2 ke 3, 3 ke 4 dan begitu seterusnya. Kalau misalnya tidak dituruti bagaimana ya, tidak apa-apa, cuma itu menunjukkan bahwa gaya berkendara kita itu tidak ideal dan tidak irit ya. Ya wajar ya kalau dipakai di jalanan untuk menjaga RPM di bawah 2000 itu sepertinya sulit. Ya, apalagi ini kalau mobil ini ya di bawah 2000 itu tenaganya seperti belum keluar ya, torsinya juga belum kerasa, makanya butuh RPM yang lebih tinggi misalkan untuk nyalip dan lain sebagainya. Makanya kalau dipaksa di RPM 2000 ya agak susah juga ya, repot, sepertinya agak susah ya, kondisi ideal yang sulit terpenuhi. Ini guncang-guncang ya. Dengan medan jalan begini, MAD menunjukkan 8,1 liter per 100 km. Ya masih irit ya. Oke, kita masuk gang. Kalau ada yang tanya seberapa balance mobil ini ya, ini jalannya lurus, cuma agak gonjal-gonjal. Ini saya lepas tang. Jalan pelan sih karena ini di dalam kota juga, jadi dia nggak banting kanan juga nggak banting kiri, jadi stabil. Ini saya lepas tang ya, nih, jadi stabil. Setirnya masih nyaman, tidak terlalu enteng tapi juga tidak terlalu berat. Nah, ini masih bisa lepas tang, jalan
40 juga tidak masalah sebenarnya kalau jalan memungkinkan, cuma ini kondisi jalan tidak memungkinkan, jadi kita pelan-pelan aja. Oh iya, bagi teman-teman yang berminat dengan mobil ini, karena kondisinya memang mobil ini mau dijual oleh pemiliknya, bagi yang berminat ini ditawarkan 75 juta rupiah. Harganya tidak berubah dibanding harga yang kemarin, sementara minus-minusnya sudah dibenerin semua ya. Minus AC, minus lampu hazardnya nggak nyala, ratingnya nyala, sudah diberesin semua. Ini kondisinya sudah siap jalan, layak jalan, siap keluar kota. Pajaknya baru bulan Maret kemarin ya, Maret sekarang ya, itu baru saja dipajakin. Jadi Anda tidak perlu mikir pajak 1 tahun ke depan, pas ini bulan Maret pajaknya baru, enak. Plat F Bogor, unitnya ada di Solo, di Kadipiro Banjarsari Solo. Ini bukan dealer ya, langsung ke pemilik. Inslog hanya membantu menjualkan ya. Ya, Inslog dapat keuntungan dari mana ya? Dari penjualnya. Nanti fee marketing ya. Ketika mobil ini terjual, kalau nggak terjual ya Inslog dapat videonya aja. Dapat AdSense dari YouTube ya kalau videonya rame. Kalau nggak rame ya berharapnya sih kita rame ya, kayaknya kita dapat keuntungan dari AdSense juga. Nah, bagi teman-teman yang pengen dibantu menjualkan mobilnya, bisa kontak saya Inslog, nomornya ada di bawah di deskripsi. Gratis ya, tanpa dipungut biaya. Nah, kalau mobilnya laku baru, nah Inslog dapat fee marketing ya, seperti kebanyakan marketing lah. Tidak ada biaya iklan, cuma kalau laku terjual lewat Inslog ya kita dapat bagian berapa persen ya, tergantung nanti kesepakatan. Rata-rata sih 2% dari harga mobil. Ya wajar begitu ya. Nanti kalau wah merasa keberatan, nah kayak mas ya monggo lah, nanti bisa dinego. Intinya biar Anda sebagai pemilik mobil segera terjual mobilnya ya, karena kadang banyak orang yang menjual mobil itu pengen mobilnya segera terjual ya, entah dengan berbagai tujuan, mungkin mau upgrade atau butuh uangnya yang wallah alam nggak tahu ya. Intinya Inslog hanya membantu menjualkan dan diusahakan agar segera laku, pengennya begitu. Kalau yang mau pengen dibantu menjualkan mobilnya boleh kontak Inslog, nomornya di bawah. Atau pengen sekedar review mobilnya, mas mobilku mau di review saja ya, nambah seduluran kan, boleh kan. Atau Anda yang punya bengkel pengen dipromosikan, boleh, silakan kontak Inslog, gratis tis ya. Jadi konten-konten yang berhubungan dengan otomotif sampai saat ini kita gratiskan, tidak ada biaya apapun. Nah, kecuali kalau di luar otomotif, nah ini karena kita kan sedang fokus otomotif ya, jadi untuk di luar otomotif perlu kita siasati sedikit, tapi tetap kita usahakan tidak ada biaya. Endorse juga boleh, silahkan.